mengirimkan sejumlah uang untuk menggugurkan yang dia suruh. Apa yang dia sampaikan itu cenderung tidak selaras dengan apa yang benar-benar terjadi. Kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja, Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Bak drama sinetron, sosok Lisa Mariana yang disebut mantan model dewasa menggegerkan publik. Lisa tiba-tiba muncul dan memberikan pengakuan atas dugaan perselingkuhannya dengan mantan pejabat tinggi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Yang lebih mengagetkan, Lisa mengklaim memiliki anak dari hasil hubungan gelapnya dengan RK. Isu asmara rahasia keduanya pun semakin terbaca lewat foto, pesan, dan narasi tanpa jeda. Lantas, benarkah ini kisah nyata atau hanya sensasi belaka? Lisa versus RK, siapa bermain drama? Saya Arlisa Hadi, inilah Inside Story. Model Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, muncul ke publik. Lisa mengklaim berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya. Model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui pesan di Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Lisa mengeklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Lisa juga menyebut sempat dikirimi uang oleh RK agar bersedia menggugurkan kandungannya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu di Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang tuh ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kalau itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena badan sudah hamil. Gitu.
Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram sudah tidak ada. Dan itu by phone. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Mbak Lisa bagaimana Mbak yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Sementara itu, usai Lisa Mariana buka-bukaan terkait hubungannya dengan RK, media sosial milik RK diduga dibajak. Unggahan RK di Instagram ini menghebohkan warganet dan mengundang ribuan komentar. Dalam unggahan pertama tertulis Ridwan Kamil, tanggung jawab, jangan lari. Dan pada unggahan kedua tertulis, selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami. Asisten pribadi RK melalui akun Instagramnya menyebut akun RK saat ini sedang dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab. Usai kemunculan Lisa Mariana di depan publik, kuasa hukum Ridwan Kamil pun buka suara. Tim kuasa hukum RK menyebut apa yang disampaikan Lisa terkait skandalnya dengan Ridwan Kamil merupakan gosip murahan dan sesat. Menganggap itu gosip-gosip ya. Gosip-gosip murahan dan gosip-gosip yang sesat gitu loh. Kenapa? Kan Pak RK sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak pernah berhubungan dengan apapun dengan yang namanya LM. Itu jelas. Sehingga bagaimana mungkin apa yang disampaikan tadi gitu loh. Jadi sekali lagi kami membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh LM dan kuasa hukumnya. Tentunya ada upaya-upaya hukum yang kami akan lakukan. Tentunya sudah nanti akan kami sampaikan langkah-langkahnya. Sampai saat ini semuanya dalam kondisi kami siap untuk melakukan langkah-langkah itu gitu loh. Jadi dalam waktu dekat tentunya akan kami lakukan upaya-upaya hukum yang akan kami sampaikan kepada masyarakat nanti, Mbak. Tentu itu postingan-postingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami sampaikan bahwa Pak RK itu tidak bertanggung jawab terhadap postingan-postingan, komentar-komentar yang muncul dari akun tersebut gitu loh. Jadi kami duga memang itu akun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, usai Lisa Mariana buka-bukaan dengan awak media terkait hubungannya dengan Ridwan Kamil, media sosial Ridwan Kamil diduga dibajak oleh orang tidak dikenal. Postingan milik Ridwan Kamil di Instagram ini menghebohkan netizen dengan lebih dari 5.000 komentar. Dalam postingan pertama, Ridwan Kamil tanggung jawab, jangan lari. Dan pada postingan kedua Ridwan Kamil tertulis, selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami. Menanggapi hal ini melalui asisten pribadinya, RK mengkonfirmasi melalui Instagramnya bahwa akun Ridwan Kamil telah dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab. Usai diretas, akun media sosial Instagram mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya kembali pulih. Dalam unggahannya, RK menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah membantu mengembalikan akun Instagram miliknya. RK mengunggah pemberitahuan bahwa akunnya telah kembali dari pembajakan orang tak bertanggung jawab pada Sabtu lalu. RK menegaskan akunnya kembali pulih setelah melakukan beberapa kali percobaan usai diretas sejak Jumat lalu. Unggahan foto permintaan tanggung jawab pun kini hilang di akun Instagram RK. RK pun memastikan saat ini akunnya telah kembali normal.
Menariknya, berselang beberapa hari usai kemunculan Lisa ke publik, suami Lisa Mariana ikut angkat bicara terkait kekisruhan ayah biologis anak Lisa Mariana. Suami Lisa membantah bahwa anak Lisa adalah anak Ridwan Kamil. Melalui kuasa hukumnya, suami Lisa Mariana, Revelino Tuase, menyatakan bahwa ayah kandung anak Lisa yang berinisial CA bukanlah anak Ridwan Kamil. Pasangan Lisa Mariana mengklaim memberanikan diri ikut memberikan keterangan agar tidak ada informasi yang simpang siur dan merugikan sejumlah pihak. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021 klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan, ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret, ya. Kemudian pada Mei 2021 LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan, ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami, ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya, ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM, ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Tuase. Ini ya teman-teman, cuman ini percakapan yang klien kami tujukan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian, sebelumnya, ya. Kalau untuk ini intinya begini percakapannya, kan ini sedikit saja ya. Dari Ino ini, kan lu yang bilang nangis-nangis ke gua, ini nyambung ya. Ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin, mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan, bilang di depan Bernie. Artinya di sini ada saksi lagi ya. Di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya. Dan begitu dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabok. Kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabok kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh
bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui, bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya. Tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti ya, mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Oke. Tapi kenapa Pak baru muncul sekarang Bang? Apa karena emang mau mengurangi permasalahan ini Pak supaya nggak berlarut-larut? Karena banyak nama juga yang terseret ya dalam kasus ini Pak. Jadi awalnya klien kami ini mencoba untuk berdiam diri ya. Cuman melihat banyak pihak, berita ini udah luar biasa lah ya. Artinya seperti yang saya bilang di awal tadi, menyesatkan, bahwa kami kenal baik dengan klien kami ini, dan kami pun mendorong untuk dia menceritakan atau membuka tentang fakta yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan ini tidak keliru, kan begitu. Ya nanti kita buktikan nanti di kemudian hari. Apa ada dorongan Bang dari pihak lain supaya ayo speak up gitu atau? Tidak ada, kami murni lillahi ta'ala, karena kami sebagai muslim, bahwa kami melihat ini sudah berlebihan, keterlaluan, ada pihak yang terzolimi, ini panggilan hati juga. Sementara pakar mikroekspresi Kirdi Putra menilai Lisa Mariana masih menutupi banyak hal. Dilihat dari penyampaian Lisa ketika konferensi pers, Kirdi Putra menduga kasus ini sengaja dibuat untuk menutupi kasus lainnya yang melibatkan RK. Bicara tentang ekspresi yang ditampilkan oleh Lisa Mariana, ada beberapa konteks ketika misalnya menceritakan ketika dia mau menangis ketika masalah Presiden diminta untuk menggugurkan, ketika dia kemudian menyatakan bahwa diberi sejumlah uang gitu. Di awal press conference-nya itu terlihat bahwa ada senyum lepas, ketawa lepas, ada kemudian serius, ada kemudian seolah-olah mau menangis dan ekspresi-ekspresi lainnya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini itu bukan cuma ekspresi yang seolah-olah atau ditampilkan oleh subjek, dalam hal ini adalah Lisa Mariana. Nah, konteksnya kenapa itu jadi perhatian? Karena perubahan ekspresi dengan cepat itu menandakan perubahan emosi dengan cepat. Nah, kalau kita bicara orang yang tanda petik misalnya merasa dizolimi, itu ekspresi dasarnya adalah ekspresi marah. Di mana marah itu biasa muncul dalam kondisi psikologis ketika seseorang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kalau kita bicara ini ya, asal emosinya. Nah, emosi itu emosi kuat. Marah, sedih, takut, bingung, itu emosi kuat. Sehingga tidak mungkin hilang dalam sekejap. Jadi habis ketawa, terus berubah lagi. Itu sulit untuk terjadi, kecuali memang tidak ada sebuah emosi yang kuat tadi mendasari ketika berkomunikasi. Artinya apa? Artinya apa yang dia sampaikan itu cenderung tidak selaras dengan apa yang benar-benar terjadi. Gitu. Ada hal-hal yang masih sangat ditutupi oleh LM dalam hal ini. Saya melihatnya seperti itu dari satu sisi ya, belum dari sisi kata-kata yang disampaikan ketika teman-teman media bertanya seperti itu. Nah, buat saya yang ditampilkan oleh LM lebih cenderung dia berusaha untuk tanda petik justru ingin menunjukkan bahwa dia sedih, tetapi saya tidak melihat penanda sedih benerannya di situ gitu loh. Ya. Tapi itu berarti bahwa dia bohong, bahwa itu bukan anak RK, saya nggak bilang seperti itu. Tetapi ada terlalu banyak hal-hal yang masih disembunyikan, ditutupi oleh LM terkait dengan kasus ini, yang sekali lagi tidak serta-merta menjadikan RK juga jadi benar dalam hal ini. Enggak, karena masih ada sebuah kemungkinan lain yang banyak orang saat ini netizen Indonesia itu menurut saya gagal untuk melihat bahwa kasus ini itu tiba-tiba mencuat di tengah kasus yang sedang terjadi dengan RK sebelumnya, yang lebih melibatkan hajat hidup orang banyak, uang masyarakat, uang Republik Indonesia gitu loh. Itu yang menurut saya jadi dua-duanya ini bisa jadi bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba aja muncul. Bisa jadi ini adalah sebuah peristiwa yang tanda petik memang sengaja dibuat oleh siapa? Oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
Merespon aduan Lisa, pihak RK pun akhirnya memilih jalur hukum dan melaporkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Instastory akan kembali.